ما أهواكم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang semangat jawab salam saya doain nyusul Pak Alex segera insyaallah. Yang jawabnya agak nggak semangat jawab berangkatnya belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang paling berbahagia di siang hari ini, saya rasa tidak ada hamba Allah yang paling berbunga-bunga hatinya di siang hari ini. Tidak ada hamba Allah yang paling sumringah pada siang hari ini. Tidak lain tidak bukan insya Allah beliau adalah sahabat kita. Beliau adalah saudara kita. Beliau adalah tetangga kita, yaitu Bapak Dr. Alex Meisa Reresi beserta dengan Ibunda Rini Evianti, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan menginjakkan kakinya di dua tanah suci, di tempat-tempat mustajabah di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan ibadah haji tahun ini. Bahkan sampai sekarang pun Pak Alex, ini minggu depan masih ada yang pelunasan. Ini luar biasa, tahun ini luar biasa. Negeri kita yang kita cintai ini diberi kuota tambahan oleh pemerintah Arab Saudi, 8.000 kuota lagi. Akhirnya apa yang 2000, 2005, 2024 tertarik 2023. Karena belum itu yang namanya medical check up-nya, belum lagi proses bikin paspornya. Saya bilang ini luar biasa, berkah bener ini tahun ini. Belum lagi kuota yang ONA+. Nah, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah negeri kita ini semakin berkah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kita bisa menghadiri acara Walimatus Safar yang dilaksanakan oleh Pak Alex dan Bu Rini. Kenapa? Ini adalah suatu yang wajar dilaksanakan oleh Pak Dr. Alex, karena beliau mengerti dari apa yang diajarkan oleh para salafus salihin, apa yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Perjalanan ibadah haji ini berbeda dengan perjalanan kita kalau mau pergi ke Singapura. Betul nggak Bu? Ini berbeda kalau kita mau pergi ke Bangkok. Saya kenal Pak Dr. Alex insya Allah sudah cukup lama, dari zaman jahiliyah sampai zaman hidayah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang.
Alhamdulillah, saya bilang, Pak, ini luar biasa. Ikuti apa yang disarankan oleh salafus salihin. Ini adalah bagian beliau mempraktekkan ilmu manasik yang beliau dapat, yaitu mengundang kita semua dalam rangka walimatus safar, yaitu dalam rangka berpamitan, dalam rangka minta diikhlaskan. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah, beliau mengatakan ada sekitar 5 langkah yang harus dikerjakan oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji. Kalau dalam konteks kemakruran hajinya, ini yang disebut dengan mabrur qoblal haji. Suasana yang kita lihat saat ini adalah suasana kemakruran sebelum menunaikan ibadah haji. Apa yang kita lihat? Kita lihat bagaimana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita semuanya. Imam Nawawi mengajarkan dalam kitab Al-Idah, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, hendaknya ia minta keikhlasan dari orang-orang sekelilingnya. Hendaknya dia minta keikhlasan dari orang tuanya. Tadi kita lihat, Masya Allah, ibunda hadir di sini. Betul ya? Sanak sahabat kerabat yang datang dari Bandung, kemudian keluarga yang datang dari Depok kalau tidak salah, kemudian semua keluarga hadir, dan alhamdulillah kita semua juga diundang di tempat ini, tetangga-tetangga beliau, dalam rangka apa? Minta keikhlasan. Karena apa? Namanya hidup sehari-hari, yang namanya Pak Alek ya, kita kadang ketemu di jalan, salah-salah kata, salah-salah omongan, ya Bu, yang namanya bertetangga ini banyak kadang hal-hal yang kita tidak sangka ternyata menyakiti saudara kita. Maka doanya ketika kita melihat Pak Alek akan menunaikan ibadah haji, apa doanya Bu? Doanya Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi Pak Alek. Itu doanya. Ibu, begitu pertama ngelihat Pak Alek dan Bu Rini, apa yang ibu panjatkan sama Allah melihat Pak Alek mau berangkat haji? Apa doanya Bu? Pengen berangkat haji. Pengen seperti Pak Alek. Kalau minta sama Allah begini Bu, ya Allah, saya ngelihat Pak Alek berangkat haji, ya Allah berangkatkan saya haji. Kalau doa sama Allah tuh jangan basa-basi, langsung to the point. 10 doa kita minta sama Allah, seandainya Allah ijabahkan 3 atau 4 di hari itu, berarti alhamdulillah. Subuh, ibu selesai menunaikan salat subuh, kemudian zikir, kemudian tahlil, setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, beri hamba harta yang berlimpah, badan sehat, hati senang, hidup bahagia dunia akhirat. Jangan pakai semoga. Ya Allah, semoga saya diberi harta yang berlimpah. Kalau perlu semoganya dihilangin, langsung minta sama Allah. Sama ketika kita melihat Pak Alek mau berangkat ibadah haji, ya Allah, Pak Alek berangkat haji, berangkatkan saya haji ya Allah, amin. Mau berangkat haji Bu? Mau berangkat haji Pak? Udah daftar? Yang udah daftar ngacung? Saya yakin banyak yang sudah daftar. Itu di belakang sudah daftar. Kalau ditanya sama Pak Ustadz mau berangkat haji, bilang insya Allah Pak Ustadz. Kalau ditanya punya duitnya, insya Allah Pak Ustadz. Urusan uang urusan belakang. Karena berangkat haji sekarang itu tidak murni karena uang. Di Tangerang sekarang ini, kalau kita besok daftar haji, ibu besok berangkat daftar haji, datang ke bank, ambil porsi haji, waiting listnya udah 20 tahun. Bayangin, Tangerang udah 20 tahun. Yang sekarang umurnya 60 tahun, daftar haji besok 60 ditambah 20, jadi 80. Tunggu aja masanya. Makanya sekarang itu ada BPKH dan Kementerian Agama menggiatkan yang disebut dengan istilah haji muda. Apa itu haji muda?
Haji muda itu anak-anak didaftarkan di saat usia muda. Anak kita lulus SD baru 12 tahun, begitu kelulusan SD kasih hadiah yaitu porsi haji. Ulang tahun pernikahan anak kita kasih hadiah dengan porsi haji. Ulang tahun pernikahan antara ibu sama bapak kasih hadiah dengan porsi haji. Sekarang ada istilah menggiatkan generasi jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji di saat muda. Nah, ini yang saat ini kita lihat. Ini adalah kemabruran sebelum menunaikan ibadah haji. Ini Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Idah. Saya hanya menerangkan tentang kitab Al-Idah. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, jikalau Anda ingin berangkat haji, orang yang akan menunaikan ibadah haji dilarang untuk menggunakan dana, diharamkan oleh Allah berangkat haji dengan menggunakan harta yang haram. Harta apa, Bu? Harta haram. Berangkat haji haram hukumnya ketika dia menggunakan harta hasil korupsi. Berangkat haji, ini menurut Imam Nawawi, diharamkan menggunakan harta yang haram untuk menunaikan ibadah haji. Pak Ustadz, kok saya lihat banyak orang yang hartanya harta haram tapi kok bisa berangkat menunaikan ibadah haji? Apa hajinya sah, Pak Ustadz? Hajinya sah nggak kira-kira? Kalau rukun syarat kewajibannya memenuhi secara zahiriyah sah. Tetapi ketika dia mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu kan artinya labbaik Allahumma labbaik. Orang yang berangkat haji dengan menggunakan harta haram, begitu dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, la labbaika wa la sa'daik. Saya tidak memanggil engkau dan saya tidak memberikan kebahagiaan kepada engkau. Kenapa demikian? Karena kau berangkat ke Baitullah dengan menggunakan harta yang tidak aku ridhai. Emang ada yang berangkat haji pakai harta korupsi, Pak Ustadz? Waduh, banyak, Bu. Saya ini bawa rombongan jamaah umroh sudah beribu-ribu. Jadi harta yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji itu harus harta yang kita dapatkan secara halal. Karena panggilan haji ini adalah panggilan yang luar biasa. Predikat orang yang menunaikan ibadah haji ini bukan predikat sembarangan. Kata baginda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang namanya orang yang menunaikan ibadah haji kemudian dia hajinya mendapatkan haji mabrur, maka tidak ada balasannya lagi kecuali mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak, sudah dapat sertifikat surga. Kembali dari tanah suci itu, sertifikatnya sudah sertifikat surga. Ibu mau jadi penghuni surga kan? Mau masuk surga, Bu? Mau pengen cepat masuk surga? Pengen cepat masuk surga mau? Kalau pengen cepat ya berarti cepat. Subhanallah, predikat yang Allah berikan kepada haji mabrur itu adalah surga jaminannya. Ya Allah, gimana tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga? Karena beliau sebentar lagi akan berada di samping makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada di samping baginda Nabi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya? Beliau katakan, "Man zara qabri wajabat li syafa'atahu." Siapa yang menziarahi kuburku, kata baginda Nabi setelah beliau wafat, aku wajibkan diriku memberikan syafaat kepadanya. Ya Allah, ya Allah. Makanya nggak ada ceritanya ada orang berangkat haji, kemudian ada orang yang pulang umroh
Begitu kita tanya mau berangkat haji lagi nggak, kita tanya dia bilang wah ogah saya kapok berangkat haji. Ada nggak pernah begitu? Nggak pernah ada. Yang ada kalau kita tanya, ada orang pulang haji kita tanya mau berangkat umroh lagi nggak Pak? Waduh, kepengen banget kalau bisa segera ini saya berangkat umroh lagi. Kenapa? Karena tahu bagaimana posisi di tempat-tempat mustajabah itu. Bagaimana begitu saat beliau berada di samping baginda Nabi, ya Allah ketenangan hatinya. Begitu kita saat berada di Raudhah yang namanya taman sorga, Masya Allah. Saya pesan Pak Alek mudah-mudahan bisa menghatamkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Kalau tidak minimal nanti di Masjidil Haram. Pesan Pak. Pesan ini hatamkan Al-Quran di antara dua masjid ini. Karena apa? Seandainya Pak Alek menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram, sama Pak Alek menghatamkan Al-Quran sebanyak 100.000 kali. Masya Allah Pak. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 100.000 kali seumur hidupnya? Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 1000 kali jikalau di Masjid Nabawi seumur hidup? Nggak ada. Hanya orang yang pandai yang bisa menggapai pahala yang segitu besarnya. Makanya Pak Alek, Bu Rini, jangan sungkan-sungkan begitu sampai di sana. Yang namanya wudhu jangan pernah lepas. Batal wudhu langsung wudhu lagi. Baca Qurannya dimanapun berada, di mobil, mau di kamar hotel, selama berada di Masjid Nabawi, daerah masjid di Madinah Al-Munawwarah, pahalanya Allah lipat gandakan 1000 kali. Saya nitip mudah-mudahan nanti begitu pulang saya dengar Pak Alek, alhamdulillah Pak Ustadz saya hatam Al-Quran di Mekah. Tempat yang mustajab adanya di sana. Tempat mustajab adanya di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makanya Pak Alek titip pesan, mohon diingat teman-teman kita yang hadir. Ibu Rini titip pesan, mohon diingat wajah-wajah sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang hadir saat ini. Kita juga Pak, nanti begitu salaman sama Pak Alek nitip, Pak, salam ke baginda Nabi. Panggil nama saya Pak Alek. Ibu-ibu titip sama Bu Rini, kalau perlu catat di tulisan, Bu, tolong panggil saya ketika ibu ada di Raudhah. Ingatin Bu ya wajah-wajahnya ya. Ibu-ibu juga tolong catat namanya, jangan catatannya yang isinya itu, Bu, tolong itu yang namanya ceret yang warna kuning, tolong ulang beliin ya gitu. Jangan yang begitu-gitu aja. Titip, Bu, doain saya, mudah-mudahan saya segera nyusul. Insya Allah ini adalah wasilah penarik rezeki. Hadir kita di tempat ini, Bu, setiap langkahnya Allah lipatkan pahalanya. Hadir di tempat ini ada tempat yang mustajab, penuh dengan rahmat. Karena kita memuliakan tamu Allah, kita memuliakan hamba Allah yang sebentar lagi akan berada di tempat-tempat mustajab. Maka insya Allah hadirnya kita tempat di sini ini akan menjadi wasilah keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berangkat haji dengan menggunakan kendaraan yang layak. Dalam kitab Al-Idah, Imam Nawawi menyebutkan hendaknya orang yang menunaikan ibadah haji berangkatlah dengan menggunakan kendaraan yang layak. Kalau sekarang layak banget. Kenapa dianjurkan kendaraan yang layak? Karena zaman ketika Imam Nawawi menulis itu, kendaraan yang diadakan adalah kendaraan yang seadanya. Makanya dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dipanggilnya kita untuk menunaikan ibadah haji. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amid. Wahai Ibrahim, panggillah umat manusia untuk datang ke Baitullah. Panggil mereka untuk datang ke Baitullah. Maka kata Allah, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong. Ada di antara mereka ada yang jalan kaki, ada di antara mereka yang berjalan datang ke Baitullah menggunakan onta yang kurus. Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Maka istilah keberangkatan kita haji ini di kita juga sama.
berangkatnya sama menggunakan pesawat, tapi asbab musababnya terkadang berbeda-beda. Ada yang berangkat haji karena apa yang disebut dengan haji mansur, berangkat haji karena halaman digusur. Kemudian ada berangkat haji yang disebut dengan haji abidin. Apa itu haji abidin? Haji abidin berangkat haji atas biaya dinas. Asal jangan jadi haji halimah aja, Bang. Apa itu haji halimah? Berangkat ke Halim, pulang ke rumah. Yang penting sampai ke Baitullah. Nah, inilah istilah-istilahnya di kita. Nah, ini adalah sekedar istilah joki di antara kita. Sebetulnya apa? Ini adalah asbab musabab. Kita bisa hadir di tempat mustajabah di Baitullah sana karena dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bersyukur kepada Allah, Pak Alek tidak berlebih mengundang kita semuanya karena beliau akan menyempurnakan rukun Islamnya. Kita syahadat sudah, sholat kita laksanakan setiap hari, kemudian zakat kita tunaikan, puasa kita kerjakan. Ada satu yang belum kita tunaikan, sama saja kita masih belum menyempurnakan rukun Islam yang Allah tetapkan kepada kita. Maka tidak berlebih kalau Pak Alek mengundang kita hadir di tempat ini. Tidak berlebih rasa syukur beliau. Di samping itu pun beliau minta ikhlasnya kita. Insya Allah diikhlasin ya Pak ya. Ibu-ibu ikhlaskan ya Bu Rini ya. Jikalau punya salah Pak Alek, Bu Rini punya salah sama kita, maafkan Pak Alek dan Bu Rini. Agar beliau bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Kemudian kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Lebihnya dari Al-Fakir mohon maaf. Jikalau ada salah mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.